Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Banyak orang yang bertanya-tanya, ya, kenapa DPR itu diam saja ketika kasus Duren 3, drama Duren 3 yang berseri-seri itu hampir menyedot energi bangsa. Prof. Mahfud, Menko Polhukam, mengatakan bahwa ada urusan psikohierarkiar dan psikopolitik yang membuat DPR, khususnya Komisi 3 DPR itu kemudian diam. Nah, saatnya kemudian saya akan berbincang dengan sahabat saya, ya, sahabat saya yang sekarang berada di Komisi 3 DPR dan sudah 20 tahun ya berada di DPR dan pernah memimpin Komisi 3 DPR, pernah menjadi Ketua Komisi 3 DPR dan pernah menjadi Wakil Ketua Komisi 3 DPR dan sekarang menjadi anggota Komisi 3 DPR. Saya akan ngobrol dengan sahabat saya, politisi dari PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Sumatera Utara 2 ya, Trimedia Panjaitan. Trimet, gimana kabar? Baik, Pak Budiman. Baik ya? Sehat. Betul nggak sih sebetulnya DPR ini dalam kasus Sambo, dalam bahasa saya masuk angin, nggak ada suaranya? Ya, kesan yang muncul di masyarakat seperti itu ya. Dan saya juga agak memaklumin kalau seandainya Pak Mahfud bicara seperti itu. Tapi bukan tidak ada juga yang bicara. Kawan-kawan lain juga yang saya ikutin, Pak Desmond juga bicara, Pak Bambang Pacul bicara, kemudian juga ada kawan-kawan lain bicara. Cuman aja bicara sekali, 2 kali, nggak bicara lagi. Tapi kalau saya, sepanjang pengetahuan saya, peristiwanya itu diumumkan hari Senin ya. Hari Senin 11 Juli. Nah, Selasanya saya sudah mulai diwawancara wartawan sampai 12 hari, jauh sebelum ada juga pengacara dari keluarga muncul ya. Karena saya jadi advokat dari tahun 91, Pak Budiman. Jadi dan saya seperti Pak Budiman bilang tadi mengawal Polri ini sudah sejak tahun 2002. Ya. Dan sepanjang yang kita ketahui dan saya lihat hampir tidak pernah polisi maupun kejaksaan kalau konferensi pers apalagi peristiwa yang cukup besar itu tidak ada barang bukti yang ditunjukkan. Ya. Pas pertama kali tanggal 11 konferensi pers Karopenmas Pak Ahmad Ramadan itu kan nggak ada konferensi, nggak ada barang bukti. Tidak cerita soal olah TKP. Itu kemudian besoknya dilanjutkan lagi oleh Kapolres Jakarta Selatan. Bahkan Kapolres Jakarta Selatan ini visum sementara, mana ada visum sementara. Nah, itu kejanggalan-kejanggalan seperti itu bagi saya orang hukum menaruh curiga bahwa ini ada sesuatu yang tidak wajar terjadi. Dan betul saja kemudian ada permintaan dari pihak Mabes yang mendampingin pembawaan jenazah Joshua ini ke Jambi tidak boleh dibuka. Yang saya agak heran padahal satu dibawa orang Batak, Simatupang itu. Siapa namanya itu dibawa satu Simatupang. Dia harusnya paham tradisi orang Batak ini jenazah itu harus ditangisin. Kalau istilah orang Batak itu mangandung, Pak Budiman, ya diratapin jenazah itu. Nah, ini kenapa tidak diberikan kesempatan itu? Tentu itu pihak keluarga yang kecewa dengan peristiwa itu. Kan pada saat itu yang kita ketahui permintaan keluarga 2. Pertama, peti dibuka, kedua upacara militer. Itu yang diharapkan keluarga. Kita mendengar ada amplop yang berusaha juga diberikan kepada amplop. Iya, kepada keluarga, tapi mereka nggak menggubris itu. Kita mendengar ya. Amplop diberikan oleh siapa kepada siapa? Ya dari pihak orang yang membawa itu, kita mendengar seperti itu, tapi mereka tidak mau itu. Kan ya biasalah mungkin uang duka atau apa ya, ada peristiwa seperti itu. Tapi mereka tidak mau. Yang kita dapatkan informasi seperti itu, kami minta dibuka jenazah. Nah, dari situ kan sudah mulai meningkat kecurigaan. Kok nggak boleh dibuka? Kok tidak boleh, hak dia dong? Upacara kemiliteran itu juga tidak boleh. Karena katanya informasi yang kita dapat bergening dari pihak orang yang membawa jenazah ke Jambi itu, kalau seandainya mau upacara militer, jenazah nggak boleh dibuka.
keluarga memilih dibuka, tidak usah upacara militer. Karena itu ditambah formalinnya kan pada saat itu, dan itulah yang kita suarakan terus. Saya kira saya satu hari bisa 5 televisi. Yang paling sering wawancara itu Kompas TV, kemudian CNN ya, dan juga TV One. Hampir semua itu satu hari, belum lagi radio. Jadi kalau disampaikan oleh Pak Mahfud tidak ada, ya nggak benar juga. Tapi saya di podcastnya Deddy Kobuser, saya ikutin, Pak Mahfud bilang ada yang bicara. Habis itu dia nggak bicara lagi, kata Pak Mahfud tanpa menyebut nama. Mungkin saja saya yang dimaksud oleh Pak Mahfud itu. Karena sebelum Pak Mahfud bicara, karena dia ada di Mekah naik haji, kita udah bicara. Dan dari situ saya 2 kali, termasuk di di acaranya Pak Budiman, satu meja The Forum itu kan saya ketemu Pak. Itu tetap saya persoalkan Pak Benny Mamoto. Oke, tapi mungkin Trimedia mungkin salah seorang anggota Komisi 3 yang bersuara, tapi rata-rata Komisi 3-nya memang biasanya kan sangat aktif ya, untuk sangat agresif ketika ada kejanggalan-kejanggalan, kemudian akan manggil Kapolri lah, akan beginilah, tapi itu memang nggak terdengar sih sebetulnya. Iya, memang itu kita maklumi sebagaimana yang dimaklumi karena dimaklumin ada kecurigaan seperti itu, kekecewaan seperti itu. Karena memang pertama kawan-kawan kami juga sedang reses. Saya kebetulan belum ke dapil pada saat itu, Pak Budiman, sehingga saya enak bicaranya gitu loh. Setelah itu selesai, saya ke dapil. Kadang-kadang kan di dapil signal juga susah, ya. Bahwa ada kecurigaan itu sah-sah aja, dan kawan-kawan juga menerima itu dengan lapang dada. Tadi kita rapat internal, sehingga kita putuskan kita mengundang Kapolri hari Rebo, dan spirit kawan-kawan ingin mengembalikan itu ya, apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, apa yang Pak Budiman sampaikan, sehingga kawan-kawan meminta hari itu jangan ada acara lain, ya. Tapi tetap hari Rebo tanggal 24 Agustus akan ada rapat kerja Komisi 3 dengan Kapolri. Ya, tetap itu, dan spirit dari kawan-kawan harus diungkap kasus Ferdy Sambo ini sampai akar-akarnya. Itu nomor 1, tanpa pandang bulu. Kedua, Kapolri harus berani melakukan reformasi total di tubuh Polri. Itu yang menjadi diskusi kita tadi. Yang reformasi total nanti ya, coba ya. Tapi gini, pertanyaan saya kan memang akhirnya ada aliansi antara sejumlah perwira tinggi Mabes Polri dengan Komisi 3 DPR, yang kemudian membuat Komisi 3 DPR kemudian di awal-awal kejadian kemudian memilih diam, ya, meskipun ada Trimedia bersuara, Desmond kemudian bersuara. Nah, ini sebetulnya kalau refleksi dari Trimed apa sebetulnya? Mungkin diam. Bukan aliansi ya, Pak Budiman. Ada kedekatan. Ada kedekatan, ya kita juga harus akui itu ya. Mungkin ada kedekatan. Tapi kan siogianya seperti advokat dengan kliennya. Kita boleh dekat, tapi harus ada jarak. Dalam hal tertentu kita juga harus bisa bersikap, bisa bersuara. Jadi bukan aliansi lah, tapi ada kedekatan khusus, iya. Karena kan kita ketahui Polri ini paling pintar, paling jago memaintain orang kan. Ya, kita harus akuin juga. Kedekatan itu seperti apa? Sebetulnya kedekatan yang dimaksud oleh Trimed itu kedekatan Polri dengan Komisi 3 atau kedekatan Ferdy Sambo dengan Komisi 3? Mungkin Polri secara keseluruhan kan. Dari mulai misalnya, ya tentu saya juga kan punya saudara, punya teman. Seandainya ada yang perlu dibantu, minta tolong. Promosi sekolah, ya. Kemudian penerimaan Polri dari mulai secaba sampai dengan akpol. Kemudian juga mungkin aja ada kasus-kasus juga, ada juga yang dimintain tolong. Karena kan di Komisi 3 itu cukup banyak lawyer ya, yang berlatar belakang lawyer. Mungkin, atau itu yang menyebabkan menurunnya kritisisme Komisi 3 karena banyak Komisi 3 itu berlatar belakang lawyer yang tentunya punya hubungan-hubungan fungsional dengan kepolisian. Lawyer itu salah satunya gitu loh ya. Tapi kedekatan yang saya sampaikan tadi Pak Budiman, bahwa Polri ini jago memaintain orang. Jago memaintain orang? Jago memaintain orang. Seperti apa tuh jagonya? Ya, apa-apa yang menjadi harapan kita itu
bisa dia penuhi seperti yang saya bilang tadi, sekolah segala macam. Kan kita nih teman saudara kan minta tolong gitu loh. Apalagi di Polri ini seringkali jabatan itu kalau tidak mempunyai dalam tanda petik koneksi dengan orang di dalam ataupun di luar Polri itu kan sangat sulit sekali. Terutama jabatan-jabatan Kapolres, Direktur, apalagi untuk pecah telur. Ya, dari Kombes ke BJP, Brigadir Jenderal itu sangat sulit sekali. Karena itu seringkali orang mendapatkan jenderalnya itu tidak di lingkungan Polri. Dia di BNN, dia di kementerian dan lembaga baru bisa dapat jenderalnya. Karena bertarung sekali dan itu sudah sangat-sangat politis ya. Kalau saya bilang orang dari Kombes itu ke BJP itu, Brigadir Jenderal Polisi. Relasi yang seperti itu relasi yang sebetulnya bukan itu relasi yang agak cenderung kolutif ya sebetulnya? Kalau menurut saya soal-soal seperti itu oke-oke aja. Kan misalnya saya minta tolong, ada saudara atau teman mau masuk polisi, sepanjang nilainya bagus, yang penting kan dia nggak dicurangin. Ya jangan sampai orang yang masuk 5 besar itu nggak masuk, gitu loh. Dia udah bagus tes psikologi, tes jasmani, gitu loh. Kan paling dasar tuh kalau orang masuk polisi itu tes psikologi sama jasmani. Dia nggak udah tinggi nilai di sana tapi demi orang-orang tertentu itu kan mengawal itu. Kedekatan seperti itu yang membuat kemudian. Saya kira soal-soal seperti itu kan nggak ada masalah. Yang penting tidak seperti yang Pak Budiman bilang, koruptif seperti itu udah nilainya di bawah, rankingnya di bawah, di-upgrade supaya dia tetap masuk. Karena ini misalnya titipan seseorang, titipan saya untuk masuk secaba sampai dengan akpol. Saya sendiri pernah adik ipar saya nggak masuk mau jadi akpol. Kenapa? Dia jasmani aja udah nggak lolos. Pak Tanto waktu itu Kapolnya, saya bilang nggak apa-apa Pak, gitu loh. Kalau memang dia jelek, tapi tolong saya dikasih nilainya. Supaya saya ada pertanggungjawaban moral kepada istri saya bilang. Daripada saya dipunggungin nanti sama istri saya, ya nilainya mana? Dia nggak bagus ininya. Akhirnya saya kasih ya kita nggak ada masalah apa-apa. Seharusnya kita bisa seperti itu semuanya. Jadi kedekatan seperti itu yang membuat kemudian Komisi 3 agak susah menempatkan diri ketika berhadapan dengan rapat kerja dengan kepolisian. Saya pikir itu yang ketiga keempat Pak Budiman. Ketiga keempat. Yang nomor 1 itu pertama lagi reses. Reses. Ya, pertama nomor 1 lagi reses. Kedua mereka menunggu sifatnya dan menerima begitu saja apa yang disampaikan Polri ya. Karena tentulah dalam pikiran mereka, karena sentimen yang disampaikan adalah pelecehan. Itu paling jago tuh penulis skenario itu pelecehan. Sehingga ya kan di grup Komisi 3 sempat dibilang, kawan-kawan berkomentar, ya kita juga kalau istri kita dibegituin, Badik bicara gitu loh. Nah, kemudian juga ada cerita bahwa Pak Sambo ini nangis-nangis. Ya masa kalau nggak benar seorang jenderal bintang 2 laki-laki nangis-nangis. Nah kalau saya bicara dengan kawan-kawan saya tanya kenapa lu nggak ngomong? Ya dia bilang masa kita nggak percaya bos, jenderal nangis gitu. Jadi air mata buayanya Pak Ferdi Sambo ini bisa merubah pikiran orang. Nah kalau saya kan kebal dengan air mata buaya gitu loh. Saya logika hukum saya yang saya pakai gitu loh. Nah itulah yang terjadi. Karena itu disampaikan Pak Mahfud juga kan, saya ikutin podcast dia. Itu juga yang sampai ke Pak Benny Mamoto, orang nangis segala macam, ya jenderal nangis. Saya nggak tahu nih, harusnya direkrut teater koma nih Pak Nano Riantiano, Pak Ferdi Sambo ini pemain watak benar bisa nangis. Pemain watak ya? Pemain watak. Siapa orang yakin dia jenderal bintang 2, laki-laki gagah perkasa seperti itu nangis. Saya tanya juga kawan-kawan tuh, ada beberapa yang telepon, saya tanya, lo kok nggak ngomong begini? Lo kan orang hukum, masa kita nggak percaya bos? Dia ngomong begitu, dia bilang depan mata dia direcehkan istrinya, ya kita juga kalau punya istri, jangan dileceh, dilirik aja kita timpe bos, kata kawan-kawan itu. Itu sebenarnya. Saya kira kalau ada soal-soal lain,
ada uang segala macam, saya kira enggak ya. Tadi juga saya tanyain, mereka juga nggak ada bos, dia bilang gitu. Kita ya percaya aja sama dia, masa jenderal nangis kita nggak percaya. Itu tadi waktu kita rapat internal masih saya dengar tuh dari 3 sampai 5 orang teman yang kita guyon-guyon juga lah, kan sudah 1,5 bulan nggak ketemu, reses ya. Kita tadi sebelum rapat sampai setelah rapat kita tanyakan itu gitu loh. Jadi awalnya memang ada simpati, ada empati karena memang Sambo bisa memainkan emosi, sehingga kemudian Komisi 3 kemudian ya percaya begitu aja. Sama yang diawali dengan dialami oleh Benny Mamoto dan kemudian Kompolnas ya. Iya, itu yang kalau saya tanya kawan-kawan itu, dan habis itu memang di grup Komisi 3 itu tidak ada yang mengomentari lagi. Ya, saya lihat setelah 5 hari lah peristiwa itu udah mulai senyap di grup Komisi 3 membicarakan. Biasa kan kalau ada isu-isu yang menarik itu di grup WA Komisi 3 kan rame didiskusikan. Masing-masing orang berpendapat. Habis itu memang tidak ada lagi apakah merenung, apakah juga mulai mencurigai sandiwaranya Ferdy Sambo ini gitu loh. Oke. Nah, itu kan kejadian di awal ya. Oke, karena reses, karena kemudian terpengaruh dengan gaya wataknya Sambo yang menangis. Anda sendiri pernah kontak Sambo nggak? Enggak, saya kebetulan tidak ada kedekatan. Tidak ada kedekatan? Saya tidak ada kedekatan khusus dengan dia. Ya, WA saya termasuk yang agak jarang dibalas sama dia. Dibalas oleh Sambo? Terakhir saya WA dia ada laporan kawan saya, Pak Sudin, Ketua DPD PDIP Lampung, ada polisi yang operating di Kapolresnya di Lampung, saya lupa Polres mana. Saya sampaikan kepada Pak Suding, bos WA aja nanti gue forward ke Sambo. Saya bilang ke Ferdy Sambo, kawan saya itu ketik ya, saya forward ke beliau, siap bang, kita atensi, dia bilang, dia balas. Tapi bagaimana jadinya polisi yang disampaikan kepada saya ya saya nggak tahu. Saya juga tidak nanya ke kawan saya itu. Itu terakhir saya WA dia dan dia balas WA saya. Oke, itu artinya bahwa ada kemudian sejumlah mayoritas Komisi 3 DPR yang mungkin terkesima, mungkin kasihan, mungkin simpati sama tangis dari Ferdy Sambo. Apalagi laki-laki. Apalagi laki-laki yang jabatannya Kepala Divisi Propam yang mengaku istrinya dilecehkan, ya kan, mungkin terpengaruh. Tapi Trimet sendiri awal-awal saya lihat juga paling lantang berteriak agar Sambo dinonaktifkan. Iya, karena saya pertama melihat seperti apa yang saya sampaikan tadi. Sebagai orang hukum dan advokat nonaktif, itu nggak masuk akal saya. Kalau saya dulu bilang, itu memutar balik logika saya. Apalagi tentang pengetahuan hukum kita, hukum acara yang kita ketahui, tidak ada barang bukti. Sebenarnya kalau lebih cantik saja, Karol Penmas itu menyampaikan dalam konferensi pers pertama, kemudian Kapolres Jakarta Selatan lebih bisa meyakinkan kita. Kan Kapolres polisi biasanya barang bukti, bahkan tersangka sudah ada di belakang. Kalau konferensi pers, ini kosong dia, konferensi pers seperti itu. Dari situ saya makin curiga. Kemudian 2 hari 3 hari kemudian kan cerita soal peti nggak boleh dibuka apa segala macam. Ini ada masalah apa-apa. Karena itu setelah berpikir saya kemudian menyampaikan, bahkan saya WA itu kepada Pak Kapolri ya. WA Kapolri tanggal berapa? Mungkin 2 hari atau 3 hari setelah peristiwa itu. 2 hari itu setelah Senin atau setelah Jumat? Setelah Senin. Kita Selasa kan Rabu. Selasa Rabu pertama saya sampaikan dibentuk tim pencari fakta. Oke, jadi itu terungkap ke permukaan hari Senin tanggal 11 Juli. 2 hari kemudian Trimedia kemudian WA Pak Kapolri. Iya, 2 hari apa 3? Saya kira 2 hari ya. Sore itu. Yang isinya adalah? Pertama, kalau saya manggilkan Mas. Mas ini bisa mencoreng nama Polri. Oke. Kalau memungkinkan dilakukan beberapa langkah. Saya bilang pertama bentuk tim independen, tim pencari fakta bahasa saya. Kedua, dilakukan penyidikan yang profesional. Nah, yang ketiga nonaktifkan Ferdy Sambo.
keempat tarik berkasnya dari Polres ke Mabes. Karena saya pikir masa kasus yang besar seperti ini ya menarik perhatian ditanganin selevel Kapolres, Polres. Apalagi jabatan Pak Ferdi Sambo itu kan pangkatnya bintang 2. Pak Budi ini pangkatnya Kombes. Ya jauh sekali dia untuk bisa lebih tough, lebih independen. Itu 4 usul saya. Tapi nggak lama dari usul saya itu, saya nggak tahu beliau mendengar omongan saya atau itu memang sudah direncanakan, dibentuk tim, tapi bukan tim pencari fakta, namanya kan tim khusus. Itu saya berpikir dan kelihatannya sampai dengan hari ini apa yang saya bicarakan itu walaupun tidak langsung ya, itu pelan-pelan beliau ikutin ya sampai dengan kasusnya ditarik ke Mabes Polri. Tapi kan memang agak lama kan, baru ditarik gitu loh. Ketika WA Pak Kapolri itu ada respon nggak? Dia respon siapa gitu aja. Oh di WA? Di WA. Oke. Tapi setelah itu saya WA lagi, ya harus lebih cepat Pak segala macam. Mas dia nggak balas. Saya memahami dengan kesibukan mungkin juga makin mumet ya, gelinding terus ini perkara ya. Tapi nggak apa-apa saya pikir. Yang penting apa yang saya sampaikan itu paling tidak dia baca ya. Walaupun kalau polisi kan dia baca apa enggak, terkadang kita nggak tahu, nggak ada tanda biru kan. Tapi saya meyakinin karena Pak Sigit ini kan termasuk orang yang tidak rajin membalas WA, ya. Tapi saya ketahui dia juga membaca semua apa yang kita sampaikan. Pengalaman saya dengan beliau sejak beliau menjadi ajudan Pak Jokowi seperti itu. Nah, selain rasional, minum dulu ya. Oke, silakan minum dulu. Selain alasan tadi ya, alasan bahwa ketika orang belum bersuara soal menonaktifkan Sambo, Trimedia sudah lebih dulu menyuarakan untuk menonaktifkan Sambo dan membentuk tim gabungan. Itu semata-mata karena intuisi Trimed sebagai lawyer, sebagai Komisi 3 DPR yang melihat ada kejanggalan dan tidak mungkin ditangani oleh Polres atau apa sebetulnya? Iya, itu pasti Pak Burdian. Kedua ya tentu kecintaan kita sama polisi. Karena saya lihat yang masuk WA ke saya, ya saya kan tidak terlalu melek medsos ya gitu loh. Tapi yang masuk WA ke saya, kawan cerita kan setelah itu banyak orang telepon Pak Budiman. Bahkan orang-orang yang mengerti soal senjata telepon sampai dia bilang, "Bang, jangan percaya bang. Yang paling bagus itu paling kena sasaran tuh nembak dari bawah, bukan dari atas." Ya, tempo hari kan Pak Benny Mamoto sempat membenarkan bahwa yang kenapa sih itu Barata E itu bisa langsung mematikan ke ini karena dari atas yang lebih paten, lebih jitu tembakannya. Saya malah ditelepon dari anggota Polri, dari tentara bahkan, nelpon bahkan dari orang yang biasa pakai senjata. Ada juga orang yang telepon WA ya, dia bilang, "Bang, saya pernah bunuh orang." Ini ciri-ciri orang yang dibunuh. Jadi banyak informasi-informasi yang masuk seperti itu. Itulah yang kemudian saya olah, kemudian saya lihat mana yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat gitu loh. Karena kita menjaga institusi Polri ini. Karena isunya sudah berkembang ganti Kapolri, revisi Undang-Undang Nomor 2 2002 soal Polri. Udah mulai ini kan, hari ke-5, hari ke-7 ke atas kan itu isunya sudah semakin liar gitu loh. Karena itu saya juga WA kepada Pak Kapolri, "Pak, ini isunya, Mas, ini isunya makin liar. Harus lebih cepat," saya bilang. Karena kemana-mana sudah isunya, saya bilang. Nah, ya pelan-pelan dilakukan langkah-langkah dan tim khusus ini juga bekerja dengan baik. Saya sekali-sekali juga saya WA Pak Gatot Wakapolri ya. Saya kan cukup dekat dengan beliau. Saya WA beliau, dia bilang siap bang, dia bilang begitu. Oke. Tapi gini, sekarang kan dampak dari ini semua kan udah berapa ya? 66 polisi atau lebih lah ya yang di 66 ya. Kemarin masih 51, 66 ya sekarang. Ya sekitar mungkin 51 atau 60-an. Saya dengan terakhir ada 60-an yang kemudian diperiksa oleh Irsus
dan kemudian apakah kemudian kalau itu etika akan ada pelanggaran etika atau pidana akan dibawa ke pidana gitu. Apakah bagaimana menyelesaikan 60 atau 51 orang yang polisi yang kemudian diperiksa oleh Irsus ini gimana nih sebetulnya? Nah, itulah yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, sehingga banyak juga yang nanyakan. Saya bilang ini harus ada kepastian dan jangan digantung. Ya, dari 51 orang atau 65 yang Pak Budiman sampaikan itu, apakah mereka memang ada perannya? Karena ada juga yang bicara sama saya, Bang, kami sudah terganggu, bukan keluarga langsung ya, dari orang yang termasuk namanya itu temannya atau saudaranya lah ya. Dia bilang kami dianggap jadi keluarga kami pembunuh. Dia bilang, padahal nggak ada perannya. Dia bilang, makanya sesuai itu harus segera diputuskan oleh Bareskrim, oleh tim khusus ini supaya tidak berlarut-larut dan tidak dibangun stigma kepada mereka. Kalau ada yang menghilangkan barang bukti, kemudian juga berperan mengaburkan perkara, bahkan seperti tenaga ahli itu yang menyusun skenario. Ya, itu harus segera aja. Kalau memenuhi unsur, ada 2 alat bukti, segera tetapkan tersangka. Kalau tidak ada, ya jangan juga. Itu harus dilakukan. Kalau enggak, kasihan mereka tersandra. Jangan juga kemudian orang-orang ini nanti diposisikan, wah ini orang-orang Kapolri. Orang-orang Kapolri ini kita sikat. Ini membuat pencitraan yang tidak bagus kepada Kapolri. Jangan juga seperti itu. Ya harus segera diputuskan posisi mereka ini. Karena apapun mereka itu dengan susah payah, mungkin diantara mereka ada yang dari Secaba, ada yang dari Akpol. Tentu susah payah mereka menjadi anggota Polri dan mereka sudah cita-cita mereka menjadi anggota Polri. Kemudian mereka mungkin sudah di atas 10 tahun lebih rata-rata mengabdi sebagai anggota Polri. Ya jangan digantung begitu nasib mereka. Karena saya lihat sudah hampir 2 minggu nasib mereka ini belum diputuskan. Apakah hanya terkena kode etik ya? Ya kode etik apanya? Ya itu harus jelaskan. Nah kalau pidana apa peran mereka masing-masing? Kan itu tidak terlalu sulit saya pikir. Kalau misalnya orang di lingkungan propam itu kena ikut diskusi atau mendengar diskusi, ya masa ada perannya gitu loh. Atau pernah ada yang disuruh cuman fotokopi, ada yang suruh siapin dokumen, ada perannya gitu loh. Nah itu kan juga harus disisir loh. Dan jangan lama menyisirnya. Kalau berapa orang yang dari sini terbukti mereka melakukan bantuan sebagaimana pasal 55 itu, ya dibuktikan. Mudah-mudahan minggu depan itu sudah dituntaskan oleh tim khusus ini, terutama Bareskrim ya. Jadi artinya kalau dalam bayangan Trimedia adalah dari 51 atau 60 orang itu diklasifikasi. Ya, diklasifikasi. Ini sebenarnya pelanggarannya apa? Ya. Perannya apa? Perannya apa? Ya. Kalau memang ada peran pidana, ya pidana. Kalau ada pelanggaran etik, ya pelanggaran etik segera diselesaikan agar kasusnya tidak menggantung. Ya. Pelanggaran etik apa sanksinya? Iya, sanksinya apa? Apakah didemosi? Apakah di situ kan harus lebih clear terhadap orang-orang ini? Betul. Tapi kenapa itu begitu lambat sebetulnya proses itu? Nah, itulah yang harus ditertibkan oleh Kapolri menurut saya. Saya menduga belum solid Polri ini untuk segera menuntaskan ini. Belum solid artinya apa? Ya tentu ada juga di dalam, ini dugaan saya, ya, yang juga ingin membuat Polri ini tidak solid, ya, atau bahasa sederhananya juga mencoba menggoyang kepemimpinan Kapolri. Ya. Ada di dalam. Saya kira iya, gitu loh. Kalau enggak ini, saya yakin juga cepat tuntas ini. Saya termasuk sampai dengan hari ini, Pak Budiman, tidak yakin apa yang disampaikan orang bahwa Kapolri bersekongkol dengan Sambo. Tidak yakin? Tidak yakin saya. Bahwa dia dekat, iya. Ya, karena tentu sejak Pak Tito, Pak Idam, ini kan di orbit terus nih. Sambo, Niko ya, geng-geng ini mereka lah seperti ada di diagram itu ya. Itu kan di orbit terus. Kalau kata orang polisi-polisi yang lain, nih polisi Jakarta nih mereka. Karena selalu tugasnya di Jakarta. Ada juga istilah-istilah itu di polisi. Jadi
dia percaya langsung, karena kalau saya dekat sama Pak Budiman cerita apa kan saya iya aja. Kemudian setelah itu kan baru pelan-pelan merenungin. Atau bisa ada orang menyampaikan ABC baru oh ternyata dia bohong sama saya. Jadi saya lebih percaya bahwa Kapolri dibohongin Sambo. Kapolri dibohongin Sambo? Dibohongin Sambo. Gimana bisa percaya bahwa Kapolri dibohongin Sambo? Ya itu, karena dia dekat, begitu disampaikan, Kapolri iya, gitu loh. Mungkin beliau ini kan paling sering keluar kota, Pak Budiman. Beliau siapa? Pak Kapolri ini kan dia sering benar keluar kota. Apalagi zaman-zaman Corona kemarin, kalau saya ikutin di media massa, dia ke kota ini bergantian terus kan. Nah mungkin saja dia dengan kesibukan itu nggak aware lagi. Apalagi di polisi ribu-ribu begitu kan dia biasa. Udah biasa? Iya kan. Udah sering juga terjadi. Jadi dia tidak menduga, mungkin juga sama seperti kawan-kawan kami atau orang lain, Pak Sambonya nangis, ya, cerita soal pelecehan, ditambah kawan. Ya kalau kawan kita cerita begitu kan kita percaya. Kemudian beberapa hari kemudian melihat ternyata ini tidak seperti ini, sampai presiden berkomentar, dia mungkin langsung lebih serius. Tapi problemnya saya lihat begitu Kapolri, ini penglihatan saya ya, penilaian subjektif saya. Begitu Kapolri serius, tidak didukung, kurang didukung lah. Kan kita bisa lihat berkas dari selatan ke Polda, ya. Kemudian Polda Metro bilang sudah dik, ya. Tapi sudah dik tidak disampaikan, ya. Dik itu sudah ada tersangka atau belum? Bisa aja sudah penyidikan tapi tersangka belum ada. Itu berapa hari itu saya hitung selangnya, ya. Dan tidak ada juga dari pihak tim sus itu mengomentari. Kita aja bolak-balik bicara di pers itu harus, kalau dik siapa tersangkanya atau belum ada tersangkanya dan dikenakan pasal berapa pelakunya ini, kan kita menyuarakan itu. Nah itu jedanya cukup lama, ya. Baru setelah ada trigger yang saya lihat ya, membuat Polri juga segera ini adanya kuasa hukum dari Joshua yang melaporkan Ferdy Sambo mungkin ya pada saat itu ke Barreskrim, dan itu langsung direspon oleh Kapolri, oleh Mabes Polri, ya. Karena pada saat itu kita juga jujur saja saya menilainya Pak Budiman seperti Komnas HAM, LPSK ya, dan juga Kompolnas kan hampir sama juga. Hampir sama juga. Iya. Kan apakah juga terpengaruh dengan drama yang disampaikan oleh Ferdy Sambo ini? Ya, dia jago berapa kali nangis dia berarti kan. Setiap orang yang ditemuin kan nangis gitu loh. Padahal biasanya kan laki-laki tuh paling susah untuk nangis kan, tapi kelihatannya dia paling gampang untuk nangis. Nah, itu kan juga terpengaruh semuanya. Oke, ini kembali kepada 50 atau 60 anggota kepolisian. Bukankah mereka itu sebetulnya bekerja di bawah perintah sebetulnya? Satu itu. Tapi kan perintah itu beda-beda perannya Pak Budiman. Oke. Ya, misalnya katakanlah kan banyak yang terlibat tuh orang di Propam, ya. Apa perannya? Apa kena ikut rapat, mendengar, kemudian di stigma? Gitu loh. Apakah seperti saya bilang tadi, menyiapkan dokumen, apa segala macam, atau memesan makanan rapat? Kan pada saat itu konon katanya kan steril benar kan? Bukan, ya tentu mereka punya office boy segala macam, tapi kita mendengar pesan-pesanan itu kan juga mereka yang melakukan. Ya kalau pesan makanan misalnya, masa masuk di situ? Makanya harus dijelaskan peran mereka masing-masing, dan ini harus menjadi pembelajaran. Nah, ke depan Pak Budiman, saya pikir yang juga harus walaupun mungkin belum masuk soal reformasi Polri ya, itu Propam itu dibatasi kewenangannya. Propam dibatasi kewenangannya? Iya, terlalu besar kewenangannya. Okay. Ya. Salah satu yang harus diperhatikan oleh Kapolri nanti adalah unit-unit kegiatan itu dievaluasi. Tapi saat ini saya melihat Propam itu terlalu full power, ya, memeriksa
mereka pemeriksanya, mereka hakimnya, jaksanya, mereka hakimnya. Ya. Di tangan mereka nasib anggota Polri. Dan banyak juga laporan-laporan yang kalau teman-teman mereka tidak proses, kalau bukan teman juga disikat gitu loh. Nah, sehingga Kapolri harus mereformasi tupoksi dari Propam ini. Tapi sekarang udah hampir 1,5 bulan. Menurut Trimedia ini sudah on the right track atau masih butuh percepatan sih sebetulnya? Saya kira perlu percepatan dan kita juga harus mengawal percepatan ini. Dan kita juga harus sering-sering menyampaikan bahwa Kapolri jangan khawatir, lakukan yang sesuai dengan fakta, lakukan untuk kepentingan institusi. Ya. Jangan soal teman, jangan juga sungkan soal angkatan. Ini kan kadang-kadang mungkin repotnya kalau angkatannya terlalu banyak senior Kapolri di lingkungan pejabat utama itu sendiri kan mayoritas senior beliau. Okay. Nah, jangan sungkan juga sama senior. Ya, beliau dipercaya oleh Presiden Jokowi, dia harus start. Oke. Tapi gini, ada juga pertanyaan, kalau mau nunggu peradilan pidana untuk Verdi Sambo mungkin butuh waktu ya. Apa nggak mungkin pengadilan etikanya terlebih dahulu dijalankan terhadap Verdi Sambo? Ya bisa paralel. Sebenarnya kan kita sudah mendengar jaksa juga sudah menyiapkan 30 jaksa ya. Dan untuk kasusnya saya pikir seharusnya tadinya pikiran saya dan itu juga sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi kan. Sebelum 17 Agustus sudah P21 nih kasus Sambo. Yang mudah-mudahan juga ke depan kami juga rapat dengan Jaksa Agung, kita juga minta Jaksa Agung mendorong supaya segera dilimpahkan. Tidak harus semuanya dulu, yang pelaku utamanya dulu aja. Verdi Sambo naik dulu, berarti reng-rengannya ini juga bisa segera diproses. Apa tidak mungkin? Kalau nunggu peradilan pidana, nunggu P21, nunggu hasil otopsi yang kedua, ya kan, nunggu bukti-bukti lain. Ketika Sambo sudah mengakui bahwa dia adalah ikut dalam pembunuhan, ketika dia sudah mengakui minimal menurut versi polisi bahwa dia merekayasa kasus ini, dia minta maaf. Dia sudah minta maaf sebagai pengakuan bersalah. Apa tidak mungkin kemudian pengadilan etika didahulukan dan hasilnya adalah kemudian memberhentikan Sambo sebagai anggota polisi? Bisa sekali menurut saya Pak Mahfud, Pak Budiman. Dan itulah yang harus kita dorong Kapolri melakukan itu. Dan Kapolri jangan berpikiran yang lain-lain lagi. Bahwa kinerja beliau ini sekarang ini sedang dipelototi oleh masyarakat. Saya kira bukan masyarakat saja. Presiden Jokowi juga melototin kinerja beliau. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau ada masih pakai jangan. Ya saya setuju tuh ya, Pak Budiman sampaikan. Kode etiknya jalan dulu. Iya. Ya. Kode etiknya jalan dulu seperti kasusnya Akil Mohtar. Ya Akil Mohtar dulu kasus suap di Mahkamah Konstitusi, pengadilan etiknya terbukti dia bersalah, dia diberhentikan sebagai hakim konstitusi. Ini kan analogi bisa saja. Verdi Sambo kemudian diberhentikan sebagai anggota polisi, tapi persidangan pidananya akan tetap jalan. Iya. Bukan itu lebih cepat sebetulnya? Bisa. Itulah yang perlu kita suarakan lagi. Karena prinsipnya kalau saya lihatin, dan sepanjang saya kenal Pak Sigit ini, beliau mau mendengar masukan-masukan orang. Tentu juga dia perlu juga dalam posisi hari ini supaya dia juga firm di dalam ya, juga ini juga suara dari masyarakat, ya kita suarakan kayak begini Pak Budiman. Iya. Misalnya kita kasih target kepada Pak Kapolri, Januari ini sidang kode etik, Agustus ini sidang kode etik Sambo sudah harus selesai dan beliau karena sudah mengaku sudah minta maaf bahkan ya dikeluarkan dari anggota Polri. Ya, baru kemudian masuk kepada peradilan pidana. Iya. Iya. Kan itu bisa dikerjakan. Dan kalau sidang kode etik itu kalau yang lain belum bisa, jangan menunggu yang lain. Ya, bisa aja nanti alasan dari Polri ini menunggu yang lain. Kalau yang sudah matang Pak Sambo aja. Tidak usah menunggu yang lain. Yang misalnya 51 atau 65 orang ini gitu. Iya. Ya artinya kan bukankah sesuai dengan penyelidikan kepolisian, FS sudah mengakui ikut memerintahkan pembunuhan, FS mengakui bahwa ikut merekayasa,
membikin cerita-cerita bohong, gitu kan? Dia kemudian minta maaf atas kegaduhan, itu kan sebenarnya sudah relatively Iya. dugaan pelanggaran etika. Termasuk misalnya Pak Budiman, pertama bisa aja yang sudah ditetapkan tersangka itu, ya kan ada beberapa orang yang sudah ditetapkan tersangka, dia masuk sidang kode etik. Kalaupun tidak, semuanya sama seperti saya bilang, jangan nanti itu juga bagian yang bisa kami tanyakan nanti hari Rabu depan itu, kalau seandainya dianggap yang lain ini belum mateng gitu loh, ya tidak ada ucapan seperti itu, ya Pak Sambo dulu yang sidang kode etik, jangan menunggu yang lain, karena seringkali ya para penegak hukum ini kan berargumen untuk alasan-alasan yang sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan lah secara akal sehat gitu loh. Nah kalau kayak begitu, kalau seandainya nanti disampaikan oleh Kapolri, ya nunggu nih yang lama biar sekalian sidang kode etik. Bisa kita sampaikan bahwa nggak perlu menunggu. Yang jadi titik sentral masyarakat kan sekarang ini Peter Sambo. Ferdi Sambo. Ferdi Sambo. Ya dia dulu. Yang kita ini kan baru yang lain. Dan proses pidananya tetap jalan kan? Ya tentu dong proses pidananya. Karena logika yang Pak Budiman bangun itu kan seperti akil muhtar. Betul. Ya, dia kode etiknya dulu, dia diberhentikan dari hakim, baru pidananya jalan. Dan untuk kode etik Pak Sambo ini kan, Ferdi Sambo ini nggak sulit. Nah, tinggal dibentuklah oleh Kapolri siapa? Apakah dari tim sus ini juga? Saya kira paling layak ketua timnya adalah Kapolri kan. Mungkin nggak memasukkan unsur pihak luar untuk menambah kredibilitas dari pengadilan etik itu? Ya boleh aja, itu kita usulkan juga supaya menambah kredibelnya Polri ya, dan juga kita tetap menjaga institusi Polri-nya sendiri. Karena gini, ini dampak dari kasus yang tidak berkesudahan, yang begitu lama sudah 1,5 bulan. Kemudian kan juga viral terjadi di berbagai grup WA ya. Rombongan Brimob, rombongan polisi, kemudian diteriaki oleh masyarakat Sambo. Itu kan sebuah upaya delegitimasi yang luar biasa terhadap kepolisian sebetulnya. Ya bukan hanya itu Pak Budiman. Kadang-kadang karena ada cerita-cerita yang lain, kalau misalnya ada orang mau menjodohkan anaknya dengan polisi. Kemarin kita baru ada pertemuan keluarga. Oh nanti ini ada polisi nih mau kenalin, nggak mau nanti kayak Sambo kan ya. Ini kayak begitu juga sudah mulai muncul. Jadi orang tua kalau misalnya anaknya berpacaran dengan polisi juga pikirannya jangan kayak Sambo gitu loh. Jadi kan itu stigma yang harus segera bisa lepas. Makanya menurut saya sebelum selesainya tahun ini, kalau saya sih berpikir Oktober sudah selesai Kapolri bersih-bersih. Ya. Bersih-bersih. Ya bersih-bersih. Menurut saya Kapolri harus segera melakukan mutasi besar-besaran. Saya mendengar Kapolri mau ke Amerika, ya, tanggal 25 Agustus ini. Ya kita lihat apakah dibuat mutasi besar-besaran itu sebelum beliau berangkat ke Amerika, apa setelah beliau pulang dari Amerika. Tapi nggak ada jalan. Harus besar. Semua yang menyangkut anasir-anasirnya Pak Ferdi Sambo ini harus segera dinonjolkan malah, ya, bukan sekedar mutasi, tapi dinonjolkan. Ya. Apakah dari pangkat terbawah, asal terbukti, ya, asal memang terbukti keterlibatannya. Kedua, orang-orang yang dianggap beliau tidak loyal, visi misi kan. Kapolri harus seperti Presiden Jokowi. Tidak ada visi misi pejabat utama Polri, tidak ada visi misi Kapolda Kapolres, yang ada visi misi Kapolri. Tentu visi misi Kapolri presisi itu harus tegas. Orang-orang yang tidak mensupport kepemimpinan beliau, saya kira Kapolri tahulah siapa yang tidak mensupport kepemimpinan beliau. Apakah ada sentimen angkatan ataukah yang sentimen pribadi, ya, karena dianggap dia terlalu meroket, kena ajudan Pak Jokowi, kemudian jabatannya tek langsung jadi
Kapolri, nggak sampai 5 step dia pindah, kemudian jadi Kapolri. Itu juga harus harus dipilih orang yang dilihat dong. Kan sekarang ini asisten SDM sudah orang dekatnya Pak Kapolri, ya, sudah diganti. Sekarang ini sudah orang dekatnya dia. Propamnya juga sudah orang dekatnya beliau. Ya. Tentu masukan itu kan dari Propam, dari SDM. Oke. Ya, di luar orang itu yang dia bukan, katakanlah bukan orangnya Kapolri, tapi memang track recordnya bagus, bisa dicek sama SDM, kemudian di-compare sama Propam. Ada nggak dosa orang ini? Bagaimana track record dia sejak dia jadi Akpol? Ya, dia harus juga ada penilaian objektif. Ini seseorang ini yang mau didorong, waktu Akpolnya masuk 5 besar kah, 10 besar kah, 20 besar kah, atau di luar 20 besar, dan kemudian baru ada ininya, supaya orang merasa, kan orang bangga. Nomor 1 patokannya Akpol, bukan Sespim, Sespati ya, atau Lemhanas. Akpol lah patokannya. Di situ orang baru mulai jadi polisi. Nah, dilihat, jangan nanti yang di luar 30 besar, di luar 50 besar punya kedekatan khusus, itu karirnya meroket. Padahal yang 5 besar itu mendem-mendem begitu aja. Nah, dari situ bisa dilihat. Sehingga oleh anak buahnya, 500 anggota Polri ini kurang lebih, dia dicintai. Ya. Dia harus bisa menjadi polisi yang legend lah. Tidak usah seperti Pak Hugeng, setengahnya dari Pak Hugeng aja udah luar biasa untuk hari ini. Saya kira. Mungkin Trimet juga sebagai anggota Komisi 3 DPR juga sudah mendapatkan diagram atau alur gitu yang beredar di media sosial yang judulnya kira-kira Kaisar Sambo. Ya. Udah terima juga? Sudah dapat ya. Sudah dapat. Sejauh mana Anda respon chat itu? Ya tentu pertama saya pribadi ya. Kalau misalnya bermain narkoba itu kan kita sudah dengar ya. Ya. Sudah dengar. Karena itu kalau saya sih, terutama revisi RUU narkotik ini pilihannya 2. BNN-nya kita perkuat atau BNN-nya kita bubarin. Kalau BNN-nya kita perkuat, kasih anggaran yang besar, dan narkoba nggak usah di polisi lagi. Dan momentum ini bisa kita pakai. Itu chat soal bagaimana alur yang disebut oleh itu adalah 303 gitu. Iya, kan ada narkobanya juga kan, Pak Budiman. Nah, saya baru bicara narkobanya ini dulu. Ya. Nah, kalau yang 303 dengar-dengar sudah, tapi segitu besarnya saya kaget juga. Sampai 1,3 T kan katanya ya kan. Tapi betul nggak sih itu? Ya, kalau kita mendengar dari setelah kasus ini rame, kan ada informasi juga bahwa setiap bulan Pak Sambo ini bisa dapat 150 sampai 200 M katanya. Kan hampir sama dengan diagram itu kan. Kurang lebih 1,3 T 1 tahun dia bilang kan. Kan meleset sedikit saja. Dan kalau kita lihat permainan judi online kan bisa benar, Pak. Bisa benar. Tapi itu juga luput dari pengawasan Komisi 3 DPR ya? Saya pribadi tidak nyangka, dan kawan-kawan sendiri mendengar ada backing seperti itu, kita mendengar. Tapi jumlahnya itu yang fantastis, di luar perkiraan kita, Pak. Jangan-jangan terlalu di markup terlalu tinggi? Tapi kalau sebagian orang bilang, omset judi-judi itu kan memang besar-besar ya. Oke. Kenapa kemudian diagram yang tidak tahu siapa yang membuat itu kemudian beredar luas di tengah masyarakat? Apa yang terjadi di balik itu? Ya tentu bisa juga, itu kan ada persaingan juga di antara bandar-bandar itu. Mungkin bandar-bandar di zaman eranya Pak Sambo ini bisa bergerak, nggak bisa bergerak, dia juga yang membuat. Ya satu itu. Bisa juga dari dalam juga, kan? Karena kalau kita mau tahu polisi kan kita harus bicara sama polisi, Pak Budiman. Kita mau tahu jaksa ya kita harus tanya sama jaksa. Kalau kita kan asumsi-asumsi, analisis. Kalau mereka kan fakta. Bang begini bang, dia ini bukan siapa-siapa bang, tapi dia bisa begini. Saya dengar begini, walaupun nggak ada bukti. Tapi dari omongan-omongan itu, kalau 3-5 orang bicara seperti itu kan bisa kita, kalau dalam bahasa hukum patut diduga kan. Patut diduga. Patut diduga. Nah sebaiknya diagram yang cukup
beredar luas, ya meskipun belum muncul di berbagai media-media arus utama, itu harus diapain? Ya, untuk kepolisian? Harus direspon oleh, saya kira itu pasti sudah diketahui oleh Kapolri. Karena itulah seperti saya bilang tadi, lakukan mutasi besar-besaran. Lakukan mutasi besar-besaran berdasarkan? Bersih-bersih. Termasuk berdasarkan itu. Ya. Pertama kan saya bilang tadi, anarsir Pak Sambo ini. Kedua, yang tidak loyal kepada kepemimpinan Kapolri. Ya. Ketiga, yang ya itu brosur itu. Tapi harus diteliti terlebih dahulu sejauh mana kebenarannya. Pasti sudah diteliti, Pak Budiman. Karena seperti saya bilang, saya mendengar itu kira-kira 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu? Iya, sudah mendengar itu. Tapi kali ini benar. Kalau kita lihat sekarang ini, menariknya kasus Ferdy Sambo ini, Pak Budiman. Apa yang kita dengar sebelumnya, apakah itu dari, ya katakanlah dari orang polisi sendiri, apakah dari orang yang dekat dengan polisi, misalnya pengusaha-pengusaha kan banyak yang dekat sama polisi. Terkadang dia banyak tahu juga pengusaha-pengusaha ini kan. Karena dia kan juga banyak melihara polisi-polisi kan. Banyak memaintain polisi-polisi gitu. Kemudian akhirnya muncul. Jadi berurutan itu, Pak Budiman. Okay. Kalau jadi kita nggak bisa bicara kalau orang ada ngomong itu rumor, dia nggak suka, nggak ini, akhirnya keluar. Walaupun kita juga paham pasti ada agenda-agenda tertentu mengeluarkan itu, apakah di internal Polri, apakah di eksternal Polri untuk kepentingannya. Jadi bukan semata-mata menyampaikan kepada masyarakat, pasti ada interest tuh yang menyampaikan itu. Oke. Kita masuk ke pelajaran yang bisa dipetik dari kasus Ferdy Sambo. Orang menyebutkan ini perlunya ada reformasi total atau apapun lah di tubuh kepolisian. Kalau Trimet melihat apa yang harus dilakukan setelah kasus Ferdy Sambo ini 1,5 bulan terjadi dan menguras energi bangsa? Reformasi seperti apa yang harus dilakukan oleh kepolisian? Pertama, Kapolri konsolidasi internal. Ya. Konsolidasi internal sama seperti yang saya sampaikan tadi, dia mengenali pejabat utamanya dulu. Apakah pejabat utama Kapolri ini loyal sama beliau? Kedua, apakah dia didukung oleh semua angkatan? Oke. Ya. Kan beliau 91, 88, 89 masih ada. Ya. Bahkan 87 masih ada tuh, masih ada. Yang jadi Kapolda kan. Ya. Nah, loyal nggak sama beliau? Nah, yang ketiga, dia juga semua yang ada di lingkungan polisi termasuk tenaga ahli kan kecolongan juga, ada yang model kayak Fahmi itu kan. Nah, itu juga harus dibersihkan oleh Kapolri. Dan keempat, Kapolri juga harus lebih tegas lagi terhadap presisinya ini. Jangan presisi, salah satunya kan transparansi itu. Tapi polisi dalam penanganan perkara nggak pernah transparan. Seringkali kita mendengar Mabes Polri atau Polda, Mabes Polri suka-sukanya narik perkara dari Polda. Polda juga suka-sukanya narik perkara dari Polres. Seringkali Polda langsung intervensi perkara di kabupaten kota. Nah, tidak ada transparansi dalam penanganan perkara, termasuk juga penggunaan anggaran. Untuk apa polisi tahun ini beli apa? Nah, gunanya untuk apa? Total berapa dia beli belanja barangnya? Kebetulan kan kemarin 16 Agustus nota RAPBN dari pemerintah yang dibacakan oleh Presiden Jokowi. Itu harus dimanfaatkan oleh Kapolri untuk konsolidasi di dalam, termasuk ketiga seperti saya bilang tadi, bersih-bersih Kapolri. Dan kita harus menguatkan Kapolri bahwa inilah kesempatan dia mengembalikan marwah Polri itu sendiri. Yang sudah sekarang ini bukan hanya Pak Budiman bilang ada polisi liwat diteriakin Sambo-Sambo. Saya baru ada pertemuan keluarga, ngobrol-ngobrol keluarga, ada jodoh-jodohan, jangan polisi. Nanti kayak Sambo katanya. Kan sudah begitu jeleknya stigma polisi ini. Nah, itulah yang tidak gampang. Dan itulah menurut saya Kapolri jangan lama lagi. Kalau bisa bulan 10 tuh starting
ya, hidup baru lagi Polri ini. Kenapa bulan 10? Ya tentu perlu 1 bulan. Ini kan udah mau akhir bulan Pak Budiman. Ya, ya kalau Wanjak itu kan tentu ini. Dia carilah tim-tim ahli. Salah satu asisten SDM itu kan think tank beliau. Dia tanya sama dia. Ya, dengan think tank beliau. Di mana presisi saya ini nggak jalan? Apa kendalanya? Karena selama ini orang mempertanyakan presisi Kapolri ini nggak jalan, terutama Polri juga masih banyak terlibat dalam mafia-mafia tanah, mafia-mafia perkara. Terutama sekarang ini misalnya ya, Pak Budiman. Sekarang saya nggak tahu, tapi saya dengar aja orang bicara. Misalnya soal tambang ya, nikel, batu bara dan lain-lain. Kan sekarang aturannya baru. Provinsi dan kabupaten kota tidak bisa mengeluarkan izin lagi. Sekarang izin terpusat di pusat. Nah, sepanjang masih status quo ini, banyak orang gampang aja menguasai sebuah area pertambangan itu, backingnya polisi. Nah, soal-soal seperti ini kan juga pasti sudah banyak didengar. Dan ini juga harus ditertibkan. Dan itu juga kerugian negaranya dahsyat, Pak Budiman. Oke, itu cukup begitu akutnya permasalahan di kepolisian hanya dengan konsolidasi internal di kepolisian? Cukup dengan itu atau butuh reformasi secara organisasi? Banyak suara yang mengatakan sebaiknya polisi itu di bawah kementerian aja. Saya pikir belum ke sana ya. Belum ke sana? Belum ke sana. Kecuali ya menurut saya Pak Budiman ya. Kecuali memang sampai dengan pemerintahan Jokowi ini, Polri juga tidak benar-benar bisa membenahi diri dia. Kenapa saya bilang bulan 10 Pak Budiman? Karena bulan 1, bulan 2 kan Polri sudah sibuk mempersiapkan diri untuk pengamanan Pileg dan Pilpres. Jadi dia nggak ada kesempatan lagi untuk konsolidasi internal. Nah, terkait yang Pak Budiman bilang, itu yang saya bilang tadi di awal, kan liar nih isunya. Liar. Ya di seminggu setelah kejadian Sambo itu liar, termasuk revisi Undang-Undang Nomor 2 kan. Nah, disitulah kalau Pak Budiman bilang, sampaikan ada perubahan struktur segala macam, itu kan revisi Undang-Undang Nomor 2. Dan saya kira itu belum perlu sekarang kita lakukan. Terkecuali institusi Polri ini tidak bisa merubah dirinya. Karena jujur saja orang kan iri sekarang sama polisi, Pak Budiman. Ya kita lihat aja, Pak Sambo ini kan beredar juga. Mungkin Pak Budiman dapat WA itu postingan itu, dia punya uang katanya digeledah benar apa tidak di 900 miliar kan. Itu kan juga hampir sama yang kita dengar bahwa Pak Sambo ini konon katanya punya duit cash 1T. Tapi ternyata yang beredar di postingan kan 900. Kan beda-beda dikit semua. Info yang beredar sebelumnya dengan yang kemudian dimunculkan dalam berbentuk postingan-postingan kayak begitu. Dan memang apalagi kalau kita lihat Pak Budiman, Kapolsek aja, istri Kapolsek udah bisa postingan di medsos. Saya budek soal medsos ya, soal kehidupan dia. Yang istri Kapolsek saja sudah seperti sosialita. Mereka nggak sungkan tuh menunjukkan kemewahan itu, istri Kapolres, Kapolsek, Kapolres. Nah, soal-soal seperti itu kan juga harus dilakukan. Yang paling susah kan Polri itu amanatnya sejak reformasi 3, Pak Budiman. Reformasi instrumental, struktural, dan kultural. Yang belum selesai di Polri sampai dengan hari ini, pengamatan saya adalah reformasi kultural. Nah itulah yang harus dilakukan. Kadang-kadang kita nggak bisa bilang apa-apa juga Pak Budiman. Orang kalau mau jadi Kapolres harus bayar X rupiah. Bagaimana dia mengembalikan itu? Orang mau jadi dir. Itu kata orang, apakah betul demikian? Ya dari kata orang kan itu mendekati. Kalau 3-5 orang bicara kan Pak Budiman. Ya makanya dengan akutnya atau begitu banyaknya persoalan di tubuh kepolisian, apakah itu cukup dengan melakukan tadi ya konsolidasi internal dengan cara melakukan pembersihan terhadap orang-orang di kepolisian yang tidak sejalan, atau memang butuh sebuah reformasi kelembagaan? Karena tugas Polri ke depan cukup berat, Pak Budiman. Sama seperti saya sampaikan tadi, tahun depan mereka harus segera mempersiapkan diri pengamanan pemilu. Ya, apalagi ini baru pertama kali Pileg dan Pilpres kita satukan.
dan waktunya juga 14 Februari 2024. Saya kira kalau saya melihat dalam proses ingin merubah Undang-Undang Nomor 2 dulu, Polri berdiri sendiri, itu prosesnya cukup panjang. 1 tahun, belum lagi pasca itu. Jadi kurang tepat kalau sekarang ini. Kan mungkin menggunakan instrumen peraturan pemerintah pengganti Bukan, undang-undang. mereka kemudian konsolidasi untuk mempersiapkan dengan undang-undang baru itu, ya. Kalau apalagi harus ada jabatan-jabatan yang berubah apa segala macam, terus penerimaan. Jadi menurut saya kalau spiritnya kalau seandainya tidak ada upaya merubah dari terutama pimpinan Polri sampai dari paling atas sampai dengan bawah terhadap perilaku Polri, menurut saya memang iya. Karena banyak juga masyarakat sudah sinis, ya. Karena mereka melihat polisi sejak pisah dengan tentara sudah banyak juga yang bilang agak kebablasan sekarang ini. Nah, itu yang harus disadari oleh Kapolri. Bagaimana mengembalikan itu? Karena kita juga memahami tidak gampang Kapolri untuk menggrip kurang lebih 500.000 polisi, ya. Nah, dia tentu perlu dukungan dari politik, ya. Pertama dari Presiden Jokowi, kedua dari parlemen, ketiga dari pers juga harus mendapat dukungan dia, diberikan penguatan bahwa apa yang dia lakukan itu baik. Karena Kapolri ini anaknya aja nggak masuk akpol, nggak masuk akpol anaknya, ya. Itu yang juga luar biasa, ya. Jadi kita juga harus respect, ya, pada kepemimpinan beliau. Ya mudah-mudahan Pak Jokowi juga nggak tanggung mendukung beliau. Karena dari wawancara dengan Bang Karni kemarin saya lihat di TV One itu belum terlalu tegas dukungan secara politik dari Presiden Jokowi dalam wawancara itu. Ya udah Polri harusnya Kapolri saya minta, Kapolri saya minta, Kapolri saya minta gitu loh. Itu directionnya jelas kepada Polri. Dia harus kuat, harus melakukan konsolidasi. Jangan Polri melakukan konsolidasi, harus by name, Kapolri. Nah, kalau itu dilakukan oleh Presiden Jokowi, saya kira Pak Kapolri juga lebih firm lagi melakukan konsolidasi ke dalam. Karena tidak menutup kemungkinan dalam situasi seperti ini ada orang yang main belakang juga ke istana, kan, Pak Budiman? Main belakang ke istana. Kalau melihat ada peluang, dia main belakang ke istana. Nah, untuk itulah supaya yang mencoba-coba main belakang ini tidak kemudian intensif melakukan, Presiden Jokowi harus lebih tough lagi bilang, saya minta Kapolri, saya minta Kapolri. Harus lebih tough. Kan dia, Polri harus begini, Polri harus begini. Sebut dong, saya minta Kapolri. Sehingga Kapolrinya sendiri merasa dan yakin. Kita nggak tahu ya, kalau kayak seperti disampaikan oleh Pak Jokowi, ada yang dia sampaikan ke publik, ada yang personal. Ya ini perlu supaya masyarakat juga tahu, supaya yang di dalam juga tahu, jangan ganggu loh Kak Polri, dia masih didukung Presiden. Itu yang juga secara politik harus dilakukan oleh Presiden. Ada yang main belakang ya? Tadi ada juga yang bilang, kira-kira diganti nggak Kapolri ini? Pas kami rapat itu. Jadi ada juga suara-suara begitu. Karena itu, kalau menurut Anda? Saya kira nggak perlu diganti Kapolri. Nggak perlu diganti. Ya? Asal PR-nya dikerjakan. Asal PR-nya dikerjakan. Asal dia tetap sekarang mau mengerjakan apa yang dianggap masyarakat baik. Tentu seperti kita ini kan Pak Budiman, saya kan nggak punya kepentingan apa-apa. Ya, terhadap Polri. Kita mau Polri ini jangan rusak institusinya. Ya. Kalau ada person-person oknum-oknum yang seperti itu, ya di semua tempat juga kan pasti ada. Ya. Saya masih yakin dari populasi Polri yang ada sekarang ini, masih lebih banyak Polri yang merah putih ya. Daripada Polri, anggota Polri yang tujuan utamanya adalah mencari kekuasaan, mendapatkan uang sebesar-besarnya gitu loh. Itu yang harus kita yakinin juga, sehingga kita lebih yakin lagi mendukung institusi Polri-nya. Bukan mendukung Kapolri-nya, tapi kita mendukung dan menjaga institusi Polri-nya.
Karena Polri ini kalau kita kembali Undang-Undang Nomor 2 itu pasal 13 ayat B itu dia mengayomi masyarakat, Pak Budiman. Sebenarnya tugas pokok polisi itu mengayomi masyarakat, bukan menegakkan hukum. Tapi happy-nya kan dia lebih banyak menegakkan hukum. Karena itu kalau saya teriak terus, yang perlu dibesarkan itu anggaran Polmas, ya, supaya polisi yang menyatu dengan masyarakat itu mereka bisa lebih kuat daripada sama seperti Babinsa tempo hari kan. Itu yang diperkuat, termasuk alat komunikasi dari mereka yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oke, pertanyaan saya terakhir, Trimedia, agak sedikit bergeser. Pernah menjadi aktivis begitu lama sebelum masuk ke DPR dan kemudian masuk ke DPR selama 20 tahun, ya. Lalu lebih banyak di Komisi 3, di Komisi 3 DPR. Menurut refleksi Trimedia, sebetulnya akar masalah dari bangsa Indonesia yang sampai sekarang nggak membuat bangsa ini maju apa sih sebenarnya? Kita ini kurang tahu bersyukur dan berterima kasih, ya. Terutama para elit-elit negaranya, ya. Kita udah punya jabatan A, pengen lebih tinggi lagi gitu loh. Kita sudah merasa cukup materi, masih lebih kurang lagi. Itu saya pikir yang kurang bersyukur, kurang bersyukur dan kurang berterima kasih. Dan rakus. Yang ketiga bisa rakus. Karena tidak bersyukur dan berterima kasih, akhirnya rakus, Pak Budiman. Kalau bersyukur dan berterima kasih pasti nggak rakus. Ya. Itu yang terjadi. Sehingga kalau seperti saya lihat aja di politik misalnya, hampir semua anggota keluarga terjun di politik. Saya alhamdulillah puji Tuhan Pak Budiman, sampai 20 tahun ini nggak ada anggota keluarga saya di politik. Karena saya bilang selama saya masih ada di politik, ya saya aja, nggak usah ada yang lain. Supaya kita menunjukkan bahwa kita cari makannya bukan dari dunia politik keluarga kita. Saya juga bilang kepada anak saya yang masih kuliah di UGM sekarang ini, Fakultas Hukum, saya bilang kalau mau terjun ke politik, kalau bisa usia setelah 30 tahun. Supaya punya pengalaman dan juga sudah punya karir. Jangan kadang-kadang banyak juga kawan-kawan ini yang anaknya masih di bawah 30 tahun, udah diterjunkan dunia politik. Jadi DPRD tingkat 2, tingkat 1. Nah, itu yang ke depan. Kalau seandainya elit bangsa ini tahu dua hal itu, pasti tidak rakus, Pak Budiman. Tapi kalau tidak ada itu, pasti rakus. Tapi gini, kalau mimpi Trimedia Panjaitan setelah 20 tahun di DPR, Indonesia ketika berusia 100 tahun seperti apa sih? Kalau saya sih masih tetap yakin ya. Ya, seperti apa wajah Indonesia, apa yang disampaikan oleh pemerintah. Mimpi Indonesia itu seperti apa? Nomor satu tentu orang miskin berkurang. Ya. Kedua, kita melihat ada kesetaraan di kita gitu loh, antara minoritas dan mayoritas. Ketiga, kita melihat pembangunan juga merata. Ya. Kalau sekarang kan bagus nih, zaman Presiden Jokowi ini, bukan Jawa aja dibenerin, tapi juga Indonesia Timur juga dibenerin. Nah, itu harus dilakukan. Apa yang menjadi keluhan misalnya orang-orang Papua itu harus didengar. Keluhan orang-orang Aceh kan kita ini yang perlu titik perhatian serius, saya kira sampai hari ini kan Aceh dan Papua. Aceh ya tenang-tenang kebetulan sekarang, Papua yang bergolak. Ya penuhin aja apa mereka minta. Tapi tetap dikawal. Jadikanlah misalnya pejabat-pejabat utama di sana itu, misalnya gubernur, bupati, orang-orang yang memang mau mengurusin wilayahnya. Bukan misalnya mereka untuk mencari kekuasaan, jabatan. Kalau yang lain-lain kan relatif baik, Pak Budiman. Itu yang harus kita lakukan. Dan terakhir, ya memperhatikan UMKM itu benar-benar. Karena sekarang ini juga banyak orang UMKM itu juga bingung, aturannya berubah-berubah katanya. Kalau dibilang melindungi UMKM, banyak juga UMKM yang merasa mereka kurang terlindungi. Sekarang ini banyak kawan saudara buka warung kopi, Pak Budiman. Modalnya nggak besar dan pengembaliannya cepat dan tidak susah mengerjakannya. Tapi seringkali soal-soal perizinan itu
mereka menyampaikan kadang-kadang repot juga Bang katanya. Seperti itu. Itu yang harus dilakukan ke depan ini. Jadi mudah-mudahan kalau saya berharap tokoh-tokoh ini, parpol-parpol ini, para ketua umumnya duduk bareng lah. Ya. Bagaimana kita membenahi ini? Kalau bahasa Pak Taufik Kemas tempo hari, kalau mau kan paling 10 orang lah. Ya kita duduk bareng aja. Bagaimana pembagian kekuasaan ini? Gitu loh. Bagaimana pemerataan ini kita lakukan bersama-sama. Itu yang ke depan ini juga harus jadi pikiran para ketua umum parpol ini. Ya kalau seandainya bergantian menang kan juga nggak apa-apa. Asal tujuannya untuk kepentingan Indonesia. Yang terakhir, pemimpin idola, pemimpin idaman di benak Trimedia siapa sih? Kalau saya sampai dengan hari ini Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, karena sejak saya kenal beliau tahun 96, peristiwa 27 Juli 96, relatif nggak ada yang berubah dari Ibu ya. Konsisten dia soal hukum, konsisten dia mengingatkan kita jangan korupsi, dan kita juga harus peduli kepada wong cilik. Itu dia konsisten. Ya. Itu yang sampai sekarang jujur saja bukan karena dia Ibu ketua umum saya, tapi saya dari tokoh-tokoh yang ada sekarang ini saya belum melihat, dan dia nggak pernah ngurusin proyek. Ya. Dia sudah dari pom bensin Pak Taufik aja Ibu udah tenang pikirannya. Dan nggak pernah. Dan orang jadi anggota DPR, jadi kepala daerah, kemudian bahkan orang menjadi menteri dipercaya oleh Ibu, itu nggak ada setoran-setoran. Nah, kita nggak menemukan. Ya. Dan hidupnya kan begitu aja. Nggak ada yang luar biasa perubahan dari sejak dulu, apalagi sekarang ini sebenarnya Ibu mau apa aja kan pasti bisa. Ya. Kalau itu, kita nggak mendengar Ibu punya private jet misalnya gitu loh. Sementara para ketua umum parpol lain kan banyak juga yang punya private jet, Pak Budiman. Kalau negara idaman, negara yang dicita-citakan oleh Trimedia Panjaitan, negara mana sih sebetulnya? Yang dicita-citakan? Iya, seperti apa? Apakah banyak orang mengatakan orang-orang seperti Scandinavian country, Norway yang bersih korupsi, ada yang ngomong Amerika yang demokrasi. Kalau dalam bayangan Anda seperti apa? Kalau saya suka Inggris ya. Kenapa Inggris? Ya, saya melihat dia masih punya kultur luas seperti itu. Kalau Norway segala macam kan nggak luas ya. Wajar aja dia bisa seperti itu. Tapi kalau Inggris luas seperti itu ya, tapi kulturnya masih ada. Ya. Kemudian yang saya lihat juga pengaturannya bagus ya. Kita lihat masyarakatnya juga cukup solid ya. Kalau memang nggak suka kayak Perdana Menteri yang kemarin ditumbangin aja gitu loh. Misalnya ya saya kebetulan hobi bola Pak Budiman, dia tegas kepada pemilik Chelsea kan, langsung dia diusir gitu loh. Nah seperti itu. Saya lebih suka dari semua negara. Kalau saya sepakat dengan Bung Karno, go to hell Amerika ya gitu loh. Karena itu saya lebih suka Inggris ya. Negara besar tapi rakyatnya juga makmur ya. Mereka ketat, misalnya ada tanah katanya 1000 meter, itu nggak ada tebang pilih, 500 meter harus dikosongkan, nggak boleh ditanam, nggak boleh dibangun rumah, itu jadi area terbuka. Mereka tertib soal-soal seperti itu. Dan korupsi juga kita lihat relatif nggak ada di Inggris yang besar ya, negara besar seperti itu. Yang terakhir sekali, setelah 20 tahun di DPR, 2024 akan nyalek lagi? Sampai hari ini saya belum kepikiran nyalek. Ya. Saya nyalek cuma satu, di perintah Ibu dan perintah Mbak Puan. Oh, kalau Ibu atau Mbak Puan memerintah nyalek lagi? Saya nyalek. Nyalek. Kalau tidak ada perintah, kemungkinan besar saya nggak nyalek. Saya mau nulis buku aja, pengalaman 22 tahun jadi anggota DPR. Dengan segala suka dukanya. Tapi lebih banyak sukanya Pak Budiman daripada dukanya. Lebih banyak sukanya ya? Daripada dukanya. Makanya waktu minggu lalu kami habis kunker dari pulang dari Medan habis reses, kebetulan anak-anak dan istri saya ajak. Saya kemudian kena ada acara di DPR, saya langsung ke DPR.
Saya bilang sama anak dan istri saya, sedih juga ya Papa nanti 2024 meninggalkan gedung ini yang Papa tempatin 22 tahun tanpa berhenti. Saya sudah bilang, ya Papa harus yakinlah dengan pilihan Papa, kata anak-anak. Itu yang semakin juga menguatkan saya. Dan mudah-mudahan anak-anak saya baik-baik semua lah kuliahnya. Thank you Trimedia. Teman-teman, itu obrolan saya dengan Trimedia Panjaitan, anggota Komisi 3 DPR. Tentunya banyak aktor-aktor yang disinggung dalam YouTube Back to BDM. Saya akan memberikan hak jawab bila mana perlu kepada pihak Mabes Polri, pihak Verdi Sambo, jika memang ada pernyataan-pernyataan dari Trimedia Panjaitan yang membutuhkan klarifikasi. Thank you, Trimed. Terima kasih, Pak Budiman. Sukses selalu. Ya,